Dengan firman Tuhan, berbicaralah dan bangkitkanlah iman karena pendengaran akan firman. Sucikan kami satu persatu supaya kami boleh layak datang dekat-dekat dengan Tuhan dan menikmati Engkau. Dengar doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tema hari ini adalah kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini di dalam rangka memperingati Hari Reformasi. Soli Deo Gloria itu saya coba bawakan di dalam RECS. Ya, segala kemuliaan bagi Allah. Nah, tema itu atau pengakuan iman itu biasanya terletak di bagian terakhir dari sola yang lahir di dalam gerakan reformasi. Tadi sudah dinyanyikan sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, dan biasanya soli Deo Gloria itu yang paling terakhir. Kenapa di paling terakhir? Ini adalah sebuah pernyataan yang automatically akan keluar. Setelah menikmati segala kebaikan Allah, pasti akan keluar mau tidak mau. Setelah melihat semua kebaikan Allah dalam keselamatan dan merasakan kebaikan, kemurahan Allah di dalam semua sukacitanya, maka pasti akan keluar soli Deo Gloria. Nah, dalam kebaktian umum ini saya akan bicara tentang, atau kita akan mempelajari tentang sola scriptura sebenarnya di dalam implikasinya. Ya, dan mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 saya akan mengajak kita untuk melihat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini. Perhatikan, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Doa ini adalah salah satu doa dari 20 doa yang dicatat di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus berdoa. Doa ini sangat panjang dan doa ini disampaikan oleh Tuhan pada waktu menjelang ia ditangkap. Ia dihakimi dan ia dihukum mati di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain doa ini berada di dalam puncak daripada pelayanan dan hidup Kristus sebelum ia melangkah masuk untuk menggenapi secara sempurna kehendak Bapanya di dalam inkarnasi. Doa ini disampaikan sebelum dia masuk ke dalam kegelapan yang semakin pekat di dalam dosa. Doa ini dia sampaikan dan didengar oleh para murid-muridnya. Para murid mereka sudah mendengar Yesus berbicara dengan doa, tentang doa banyak kali. Tetapi malam hari ini suasana lain sama sekali. Suasana lain. Mereka sebelumnya sudah mendengarkan
Hanya dalam beberapa saat sebelum doa ini disampaikan, Tuhan Yesus berbicara tentang ia akan pergi. Dia akan pergi dan meninggalkan mereka. Tentu saja ini menimbulkan sebuah kesedihan yang amat mendalam dalam diri para murid. Seakan-akan mereka mau berkata, kami mau ikut Tuhan kemana lagi? Kalau Tuhan berkata, ke tempat di mana aku pergi kamu tidak bisa mendatanginya. Jadi seakan-akan semua perjalanan mengikut Tuhan berhenti di dalam ruangan ini. Berhenti pada waktu mereka merayakan Paskah. Semuanya seakan-akan sirna dan sepertinya sebuah investasi kesetiaan yang sia-sia. Jadi untuk apa semua ini? Kami ikut Tuhan memang menyenangkan. Kami ikut Tuhan memang kami melihat pernyataan-pernyataan dari kerajaan Allah di dalam dunia ini. Tetapi kalau kemudian semuanya selesai pada malam ini, maka untuk apa semuanya ini kalau begitu? Saudara, itu sebab ketika Tuhan Yesus berdoa, para murid berharap mereka mendengarkan kalimat-kalimat yang paling tidak sedikit memberikan penghiburan bagi mereka. Penghiburan kalau Tuhan Yesus pergi, kami ditinggal sendirian. Jadi kami membutuhkan sesuatu yang menopang kami. Kami berharap dari kalimat doa itu mungkin sekali mereka berharap Tuhan Yesus memberikan semacam cara lain untuk menjelaskan tentang ketidakhadiran Dia. Dan mereka mendengarkannya dengan suasana yang lain. Suasana yang penuh kesedihan. Saudara, doa ini adalah doa yang Yesus sampaikan dan para murid mendengarnya itu dengan seksama. Doa ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Ayat 1 sampai yang kelima Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya. Ayat 6 sampai 19 Tuhan Yesus berdoa untuk para murid. Dan ayat yang ke-20 dan seterusnya ini adalah doa untuk semua orang yang akan menjadi percaya karena pelayanan para murid-muridnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 17, di mana dia terletak? Ayat 17 ada di dalam bagian yang kedua dari doa ini. Doa kepada para murid. Untuk apa? Untuk mempersiapkan para murid-muridnya. Untuk mempersiapkan hal apa? Untuk mempersiapkan para murid, mereka mengerti bahwa kehadiran daripada Kristus lebih daripada sekedar kehadiran yang mereka lihat di dalam tubuh inkarnasi. Kehadiran daripada Kristus itu adalah kehadiran yang akan menyertai mereka selama-lamanya melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus. Itu sebab tidak mengherankan kalau kemudian dalam pasal yang ke-14, pasal yang ke-15, pasal yang ke-16, 3 pasal yang panjang sekali Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Kehadiran Dia, pelayanan Dia, penyertaan Dia, dan buah-buah yang dihasilkan dari pelayanan itu. Saudara, sebelum kita membahas tentang apakah isi daripada doa Tuhan Yesus ini, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu keistimewaan doa ini. Doa ini adalah doa yang hanya berhak diucapkan oleh Tuhan Yesus saja. Para murid tidak berhak melakukannya. Para orang percaya pun juga tidak berhak mengucapkan doa ini kepada Bapa di sorga. Ini milik eksklusif milik Tuhan Yesus. Kalau begitu, doa yang setiap orang percaya bisa lakukan, doa apa? Itulah doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah doa orang percaya. Tapi doa di dalam pasal 17 ini hanya milik Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena di dalam doa ini tidak ada sebuah pengakuan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, doa ini adalah hanya milik Kristus. Ini hal yang pertama. Bagian yang kedua adalah doa ini disampaikan oleh Kristus kepada Bapanya. Dengan tujuan mengajar para murid untuk mempersiapkan mereka bahwa kehadiran Kristus bukan sekedar kehadiran 3,5 tahun dalam kehidupan mereka. Kehadiran Kristus adalah kehadiran yang everlasting. Kehadiran yang untuk selama-lamanya. Doa ini mungkin mereka tidak mengerti maksudnya. Sebab dalam doa ini kita melihat
bahwa kehadiran Kristus untuk selama-lamanya itu adalah kehadiran yang perlu dicerna baik-baik. Perlu mendapatkan pemikiran, pergumulan, perenungan, dan keberanian menghadapinya. Kenapa demikian? Saudara bisa membayangkan perasaan para murid pada waktu mereka mendengar Tuhan berkata, "Aku menjaga mereka selama aku ada. Aku memberikan firman kepada mereka." Dan perhatian mungkin mulai tertuju pada waktu mendengar kalimat, "Dunia akan membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Bisa dibayangkan, terbayang sudah kesusahan yang akan mereka jumpai di masa-masa mendatang karena mereka adalah murid-murid Tuhan. Sudah bisa dibayangkan akan kesakitan, penderitaan, penolakan, kebencian yang akan terus bertubi-tubi akan hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga logika berpikir akan berkata, di manakah perlindungan Tuhan kalau begitu? Di manakah perlindungannya? Di manakah Tuhan perlindungannya? Mereka menanti Tuhan Yesus berbicara bahwa Dia akan melindungi dan tidak akan membuat mereka sedih. Dia akan menghapus air mata, Dia akan meneduhkan gejolak daripada jiwa. Tapi apa yang mereka dengar? Mereka mendengar Yesus berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dalam dunia." Apakah tidak salah? Engkau berkata di dalam kalimat doamu, dunia akan membenci, dunia akan menganiaya, dunia akan menolak, dunia akan mengolok-olok, mungkin dunia akan menghukum mati. Maka kami berharap engkau menjadi tameng di depan kami, menjadi pelindung dan perisai bagi kami. Tapi itu tidak terdengar di telinga mereka keluar dari mulut Yesus. Yang Yesus katakan adalah, "Aku tidak meminta. Aku tidak meminta." Tuhan tidak meminta. Jelas sekali kalimat itu didengar oleh mereka. Tidak meminta apa? Supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Berarti doa ini terdengar sangat kejam. Di dalam masalah yang akan para murid hadapi, kenapa Tuhan tidak langsung bertindak melindungi? Tuhan seakan-akan membiarkan mereka. Tuhan membiarkan mereka akan masuk ke dalam kegelapan itu dan menanggung segala banyak penderitaan karena namanya. Tuhan berkata, "Aku hanya minta engkau melindungi mereka dari si jahat." Melindungi dari apa? Melindungi mereka bukan berarti mereka tidak mengalami penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Mereka tidak akan diangkat ke sorga. Ya, Tuhan hanya bilang di dalam kesusahan itu baru kamu tahu apa artinya perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan bukan diberikan itu bukan tanpa kesusahan dan kesulitan yang akan para murid hadapi. Kita mungkin akan berkata sesuai dengan logika atau naluri perlindungan kita kepada anak-anak kita misalnya. Kita akan mencoba untuk menjaga mereka daripada semua kesulitan. Dan itu kita kenakan kepada Kristus. Kenapa Dia tidak bertindak seperti itu? Dan inilah kenapa saya berkata banyak kali dalam pergumulan kalimat-kalimat yang kita doakan, kita mesti cerna itu baik-baik baru kita sampaikan kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus, apakah Dia tidak salah mengatakan kalimat ini? Tidak, sangat tidak salah. Ingat baik-baik, hari itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para murid melalui doanya kepada Bapa untuk membawa mereka mengerti kekekalan pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Apa yang akan terjadi dalam hidup mereka, mereka tidak tahu. Tapi bukan berarti Allah tidak ada. Nah, saudara, ini adalah cara Tuhan Yesus mempersiapkan para murid. Pertama tadi, doa ini ada milik Kristus, bukan milik siapapun juga. Eksklusif milik Kristus. Kedua, doa ini disampaikan untuk mempersiapkan para murid di dalam pelayanan berikut setelah Kristus pergi. Yang ketiga,
doa ini adalah doa seorang perantara. Perantara antara Allah dan manusia. Paulus baru memahami ini bertahun-tahun setelahnya. Di dalam kitab Titus dia berkata, hanya satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di manakah keperantaraan itu? Kitab Ibrani berkata, ia telah berdoa dengan keluh kesah untuk kita. Dia menjadi saudara kita, dia menjadi yang mewakili kita berdoa dengan keluh kesah kepada Allah. Tapi di dalam bagian ini, Yesus sendiri, bukan orang lain yang memberikan penilaian. Yesus sendiri yang bertindak dan bersikap sebagai seorang perantara di antara Allah dan manusia. Yesus membawa mereka untuk melihat kemuliaan Allah di dalam doanya. Yesus pada hari itu berdoa meminta atas nama kita agar semua janji-janji Allah yang ia telah sampaikan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Itu sebab saudara dalam ayat yang ke-13 kita melihat Yesus berkata, aku mengatakan semuanya ini sebelum doa itu disampaikan. Dia berkata, tetapi sekarang aku datang kepadamu Bapa, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Semuanya ini apa? Itu yang dicatat dalam 14, 15, dan 16. Ya, Yohanes memakai 3 pasal untuk menjelaskan tentang sukacita Kristus, memberitahukan rahasia-rahasia kerajaan Allah, memberitahukan akan janji kedatangan daripada Roh Kudus, memberitahukan kepada para murid bahwa Roh Kudus yang akan diutus mempunyai kualitas dan kesetaraan yang sama dengan Kristus, bahwa dia akan menyertai kamu kan selama-lamanya. Yesus sangat bersukacita untuk menjelaskannya. Nah, saudara, di dalam ayat ini kita akan melihat bahwa Yesus sedang berbicara tentang keperantaraannya. Ini sama persis seperti seorang imam besar. Pada waktu 1 tahun sekali di dalam hari raya penebusan, the Day of Atonement, ia mengenakan semua pakaian kebesarannya, lalu kemudian dia masuk membawa akan darah daripada binatang yang sudah disembelih itu. Dia masuk ke dalam ruang maha suci dan membawa doa-doa untuk umatnya. Doa apa? Doa mohon penghapusan dosa. Di dalam ruang maha suci ia tersendiri, lalu kemudian dia mengambil hisop semacam kuas, mencelupkannya ke dalam bokor itu dan kemudian memercikkannya di atas tabut perjanjian. Ini adalah momen yang genting, momen yang sangat-sangat signifikan dan sentral sekali. Sebab nasib daripada umat yang menunggu di luar, bangsa Israel yang menunggu di luar, sangat bergantung pada momen dia memercikkan akan darah domba itu di atas tutup pendamaian. Kalau Tuhan berkenan menerima permohonan doanya, maka dia sendiri akan keluar dengan selamat. Kalau Tuhan tidak menerima, maka dia akan mati di tempat. Itu sebab sangat genting sekali. Dia membawa darah korban pada hari penebusan dosa. Dia percikan itu. Dan ini adalah doa Yesus sebagai imam besar. Dia datang dan dia di dalam persekutuan dengan murid-muridnya. Dia menunjukkan bahwa segala situasi itu sangat genting sekali pada hari itu, saat itu. Dan kita kemudian melihat dari catatan Alkitab, setelah itu kegelapan itu akan mulai muncul bergulung-gulung dan tidak akan tertutup-tutupi lagi. Dimulai daripada pengkhianatan Yudas dalam suasana hiruk pikuk yang kemudian penuh dengan kebencian daripada pemimpin agama. Lalu kita akan melihat pengadilan Hanas, Kayafas dan Herodes yang seakan-akan akan langsung menenggelamkan semua suasana doa, suasana rohani di dalam ketika mereka merayakan Paskah.
mereka merayakan Paskah, mereka merayakan tentang mengingat bahwa anak domba itu pernah disembelih dan darahnya dipercikan di atas tabut perjanjian. Tapi setelah masuk ke dalam kegelapan malam, seakan-akan semua kalimat doa itu sirna, seakan-akan hilang begitu saja. Semua isi doa tersebut yang ada di dalam benak dari para murid, mereka mencoba untuk mengingatnya baik-baik, seakan-akan terbang begitu saja. Meski demikian, bukan berarti doa daripada imam besar yang agung ini hilang. Manusia boleh melupakan Allah atau Kristus pernah berdoa. Tapi Kristus tidak pernah melupakan. Dia sudah pernah menyampaikan doa itu. Dan yang penting adalah Bapa mendengar dan menjawabnya. Bapa mendengar dan menjawabnya. Menjawab apa? Bapa menjawab dan memberikan perlindungan bagi mereka daripada yang jahat. Di dalam suasana menuju kepada kegelapan. Di situ mereka merasakan perlindungan daripada Bapa. Tapi bukan hanya sampai di situ. Bapa meminta supaya mereka mengetahui mereka bukan dari dunia ini. Mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Itu sebab Yesus kemudian berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Kuduskanlah itu bukan berarti keadaan tanpa cacat. Bukan berarti keadaan tanpa celah dan cemar. Kuduskanlah itu artinya pisahkanlah mereka ya Bapa. Pisahkan mereka dari dunia yang berdosa. Dan ikatkanlah mereka kepada kebenaran-Mu. Engkau dipisahkan lalu kemudian ikatkanlah mereka. Engkau diikat kepada kebenaran. Klip tadi yang tentang speak. Pak Tong memberikan sebuah statement. Gereja itu apa? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Di dalam bahasa kudus, mereka adalah orang-orang yang dipisahkan untuk Tuhan. Dipisahkan, Tuhan berkata kepada Musa, masuk ketemu dengan Firaun, katakan biarkan umatku pergi. Tidak berhenti sampai di situ, tapi biarkan mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Biarkan umatku pergi, pisahkanlah mereka, pisahkan, bawa keluar, biarkan dan mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Ikatkanlah mereka dengan kebenaran. Sehingga kebenaran ini adalah bicara tentang dirinya Tuhan sendiri. Bicara mengenai implikasi dalam kehidupan orang percaya. Ikatkanlah mereka dalam kebenaran dan buatlah mereka hidup di dalam kebenaran itu. Dan mereka menyukainya. Sama seperti aku. Tuhan Yesus berkata, sukacita Kristus yang sangat penuh sekali adalah, aku sudah menyampaikan semua kebenaranku kepadamu. Aku bersukacita, bergembira sekali. Dan aku ingin mereka juga bersukacita dan bergembira. Karena kebenaran itu menjadi milik mereka. Nah saudara-saudara, itu sebab doa ini menjadi sangat-sangat sentral sekali di dalam seluruh tugas inkarnasi daripada Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat 2 poin saja. Yang pertama kita akan melihat tentang permintaan Kristus. Kita akan mencoba menyelami hal tersebut. Yang kedua kita sekali lagi akan melihat tentang doa Kristus itu apa. Mari kita akan melihatnya itu satu persatu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Maka hal pertama yang kita lihat tadi adalah, kalau kamu dipanggil keluar, kamu dipisahkan. Kamu bukan dipisahkan for nothing. Kamu dipisahkan untuk sebuah kebenaran. Ini menjadi tipikal hidup daripada orang percaya. Hati mereka harus diubah oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tanpa kebenaran tidak ada pekerjaan pengudusan dalam hidup mereka. Tanpa kebenaran maka gereja tidak menjadi gereja. Tanpa kebenaran maka tidak akan ada
umat tebusan yang bergembira di dalam dunia. Tanpa kebenaran, maka tidak akan terlihat perbedaan antara orang Kristen dan orang yang bukan Kristen. Itu sebab ketika Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, ini menjadi perhatian utama daripada Kristus. Ini menjadi tujuan dan sasaran Kristus berbicara dengan Bapanya. Berarti Yesus mau berkata, firman-Mu itu adalah firman kebenaran. Firman kebenaran itu pasti tidak salah. Sebab Yesus berkata, Bapa, kuduskan mereka dalam kebenaran. Pasti tidak salah. Itu sebab tidak mengherankan kalau kemudian di dalam doktrin reform ada pengakuan bahwa Alkitab kita itu mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah inerrancy. Yang kedua itu adalah infallibility. Inerrancy itu berkata Alkitab tidak memiliki kesalahan di dalam naskah asli. Perhatikan, tidak memiliki kesalahan di dalam naskah aslinya. Yang kita punya ini adalah salinan. Salinan demi salinan. Argumentasi di luar berkata Alkitab orang Kristen itu sudah tidak asli. Kenapa? Bentuknya salinan demi salinan. Baik, memang salinan. Justru salinan menunjukkan bahwa yang asli pernah ada. Ya, saudara-saudara, itu sebab maka inerrancy itu cakupannya sampai di mana? Teologi Reform berkata sampai kepada semua pemilihan daripada kata-katanya. Maka kita mengakui bahwa Alkitab kita itu secara konten itu tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, maka Alkitab itu layak untuk dipercaya. Ini adalah sifat yang kedua, infallibility. Layak dapat dipercaya sebagai patokan iman, sebagai standar bertingkah laku. Infallibility dan inerrancy. Nah, inerrancy mengharuskan infallibility. Kalau Alkitab tidak salah, maka mengharuskan bahwa Alkitab itu layak dipercaya. Berapa banyak orang Kristen yang berkata, aku percaya kepada Alkitab, tidak bersalah. Tapi aku meragukan isi Alkitab itu berguna dalam kehidupanku. Aku tidak akan menjadikan Alkitab sebagai pedoman kehidupanku. Itu sudah salah. Jadi ada orang yang berkata, aku terima inerrancy tapi aku tolak infallibility. Orang ini sebenarnya tidak menemukan keindahan daripada firman Tuhan. Yang kedua, orang itu berkata, Alkitab itu infallibility, layak untuk dipercaya, tetapi maafkan, banyak kesalahan. Pasti otaknya koslet. Kenapa kamu mempercayakan diri kepada kitab yang penuh dengan kesalahan? Itu namanya koslet bukan? Atau model yang ketiga, ada orang itu betul-betul tolak. Untuk apa memegang Alkitab sebagai inerr? Dan kalau begitu dia sudah tidak tidak layak untuk dipercaya. Saya lebih menghormati orang yang berkata demikian. Kenapa? Karena dia berkata dalam posisinya sebagai orang yang tidak percaya. Dia hanya menunjukkan tentang inilah sikapku. Aku tidak percaya kepada Alkitabmu. Karena itu aku tidak akan menjadikan dia sebagai patokan dan standar hidup. Ini lebih konsisten daripada orang yang mengatakan aku percaya dia tidak bersalah, tapi maafkan, aku tidak mempercayakan hidupku kepadanya. Itu kepada kontennya. Atau aku menjadikan dia konten, tapi maafkan, penuh dengan kesalahan. Itu namanya orang yang tidak lengkap, tidak bergumul dengan tuntas tentang Alkitab. Dan yang kemungkinan yang terakhir itu adalah dia inerrancy dan infallibility. Alkitabku tidak ada kesalahan, karena itu aku mempercayakan hidupku pada berita yang disampaikan di dalamnya. Itu sebab pada waktu Yesus berkata, Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yesus sedang berkata kepada para murid yang mendengarkan kalimat doa itu, percayalah kepada apa yang dikatakan oleh Bapa, sama seperti aku percaya kepada Bapakku. Alkitab atau firman yang disampaikan tidak bersalah. Tidak bersalah. Saudara, tentu saja
Kalau kita kaitkan di dalam reformasi, hal ini dalam reformasi, ini merupakan sebuah pengakuan iman yang boleh dibilang menjadi titik tolak daripada semua sola yang lain. Sola scriptura menjadi fondasi untuk sola fide, sola gratia, solus Christus, dan soli Deo gloria. Oleh karena apa? Semua diajarkan di dalam firman. Firman mengajarkan tentang keselamatan. Firman mengajarkan tentang iman. Firman bicara tentang Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat. Firman berbicara tentang bagaimana kita memuliakan daripada Allah. Maka sola scriptura sangat penting sekali dan boleh bilang menjadi titik sentral atau pivot point yang akan membawa banyak orang percaya melihat semua sisi keindahan daripada pekerjaan Allah dalam keselamatan. Martin Luther pada waktu dia menemukan kebenaran tentang orang benar akan hidup karena iman. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, 17 itu, dia adalah seorang profesor yang mengajar di universitas di Wittenberg. Dia mengajar di sana, dia berkali-kali berhadapan dengan mahasiswa, berkali-kali setiap semester mulai muncul mata kuliah kitab Roma, muncul dia mempersiapkan diri, dan sama seperti yang sudah ketika dia mempersiapkan bahan perkuliahan untuk kitab Roma ini, maka kemudian dia menemukan sebuah kebenaran. Hari itu ketika dia membaca Roma 1 ayat 16 dan 17, di tengah semua kesusahan dan pergumulan dia untuk mencari ketenangan daripada hati, untuk menenteramkan ketakutan dia terhadap Allah yang suci itu. Dia begitu takut. Luther pikirannya itu sangat dipengaruhi oleh Allah itu akan mengejar dia kalau dia tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia takut sekali, dia sangat takut sekali. Itu sebab ketika dia membuka lembaran demi lembaran daripada kitab suci, dia hanya bertemu dengan Allah yang murka, Allah yang menakutkan. Dan dia kemudian menghabiskan waktu-waktu daripada kehidupannya untuk memohonkan pengampunan daripada Allah. Terus menerus. Dia adalah orang yang rajin untuk mengaku dosa. Sehingga ada sebuah cerita mengatakan hari itu dia masuk ke dalam bilik pengampunan dan mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, dia keluar, baru beberapa langkah keluar dari ruangan itu, dia ingat ada dosa lagi. Dia masuk kembali untuk meminta pengampunan itu. Kenapa demikian? Dia takut kepada Allah yang murka. Di manakah aku bisa menenangkan hati Allah yang murka kepadaku? Itu adalah pergumulan ketakutannya. Ditambah lagi dia menjadi gelisah oleh karena melihat koleha-kolehanya kok hidup di dalam dosa. Koleha-koleha hidup di dalam pelacuran, di dalam perjudian, ya, di dalam semua tindakan-tindakan berdosa, dan mereka merasa tidak apa-apa. Lalu dia berpikir, kenapa orang-orang, para imam, sahabatku, temanku yang sama-sama kami datang duduk dan berdoa di dalam kapel tersebut, kenapa mereka bisa hidup seperti ini? Seakan-akan ada sebuah split yang terjadi antara apa yang dikerjakan dengan kehidupan dia. Itu makin membuat dia menjadi begitu susah sekali. Nah, sampai satu kali dia dikatakan di dalam banyak buku-buku daripada sejarah tentang reformasi, pada waktu dia mempersiapkan materi itu, tiba-tiba Roh Kudus bekerja dan dia berkata, hari ini aku melihat pintu sorga terbuka bagiku. Ketika dia membaca kebenaran, orang benar akan hidup karena iman. Hari itu pintu sorga terbuka bagiku. Aku melihat tangga sorga turun menuju kepadaku. Sehingga ini adalah momen di mana dia bertobat. Dan momen itu kemudian mengubah banyak hal. Mengubah cara dia membaca Alkitab. Mengubah cara dia berdoa. Mengubah cara dia melayani. Mengubah banyak hal pandangan dia tentang Allah. Tentang pelayanannya. Tentang segala sesuatu yang menjadi hasrat daripada kehidupannya. Mengubah segala sesuatu. Ya, dia menemukan kebenaran bahwa ternyata Alkitab berkata keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang diterima di dalam iman.
bukan kepada jasa-jasa siapapun juga, bukan kepada jasa-jasa daripada orang suci, bukan menggunakan tradisi suci. Tradisi suci itu adalah tradisi yang ditinggalkan oleh orang-orang suci. Ya, mereka misalnya pernah melakukan model doa tertentu. Mereka meninggalkan model, meninggalkan cara berdoa. Sehingga kalau kita mengikuti jejak itu, maka kita akan mengalami pengalaman yang sama dengan orang suci itu. Itu sebab saudara akan bertemu dengan buku-buku yang mengajar doa menurut siapa. Puasa menurut siapa. Dan buku-buku itu sedang mencoba untuk mencatat tentang jejak rohani yang pernah ditinggalkan oleh orang-orang kudus itu. Sehingga kalau kita mengikutinya, maka kita akan sampai ke tempat di mana orang kudus itu tuju. Kalau ini doa menurut orang ini supaya mereka bisa ketemu Allah dengan tujuan bla 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 bla, maka kalau kita mengikuti doa itu, maka kita akan sampai kepada tempat yang sama. Itu tradisi suci namanya. Ya, dan itu sebab di dalam sejarahnya, maka di dalam kelompok tertentu mengatakan kalau iman itu adalah, atau kita mendasarkan iman, kita berdasarkan Alkitab plus tradisi suci. Luther menolak itu. Dia berkata tidak, hanya karena firman Tuhan saja. Demikian juga kemudian Luther menolak semua relik. Relik itu apa sih? Relik itu adalah benda-benda suci yang dipercaya. Itu adalah peninggalan daripada orang-orang suci. Misalnya, saudara, Luther itu mempunyai seorang teman, namanya Frederick III, ya, dari Sechan. Nah, Frederick ini adalah orang yang sangat mendukung Luther dalam pelayanan atau dalam perjuangan reformasinya. Dia adalah yang menculik Luther dan membawanya ke kastilnya. Oleh karena hari itu gelombang panas, makin panas, orang-orang makin marah. Mereka berusaha untuk menculik dan membunuh Luther. Lalu Frederick ini dia ambil, dia culik Luther, dia taruh di dalam kastilnya, dia simpan Luther itu di sana. Dan di dalam kastil tersebut Luther kemudian menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin menuju kepada bahasa Jerman. Diterjemahkannya, sehingga konon katanya terjemahan itu adalah terjemahan yang dipakai oleh bahasa Jerman saat ini. Ya. Nah, yang menarik adalah Frederick ini dia mengoleksi banyak relik-relik. Ya, tahun 1518, satu tahun setelah reformasi, sebuah informasi berkata dia sudah punya 17.443 model. Ini sekedar informasi. Semua mengatakan bagaimana perjuangan untuk merombak tembok yang begitu tebal ini, kalau bukan kuasa Tuhan, susah. Hanya Tuhan saja yang bisa membuatnya. Ya, dia menyimpan relik-relik itu. Misalnya relik-relik itu apa? Jempol daripada Saint Anne. Itu gimana ya jempol bisa disimpan jadi souvenir? Jempol Saint Anne, lalu kemudian gigi daripada Santo Chrysostomus disimpan di sana, lalu 6 gigi daripada Saint Bernard, lalu 4 gigi daripada Agustinus disimpan, dikoleksi gigi-gigi itu. Dikoleksi. Lalu kemudian dibilang juga dia menyimpan 4 helai daripada rambut Maria, 1 helai daripada jenggot Yesus. Ya, lalu kemudian bekas atau ranting yang dipercaya adalah ranting yang terbakar pada waktu Musa, disimpan semua. Saya pikir-pikir museum lah, gitu ya, museumnya hebat, langsung orang-orang suci punya benda-benda langsung disimpan di sana. Dan itu kemudian menjadi sesuatu hal yang sangat dibanggakan. Oleh karena penyimpanan itu dipercaya bahwa benda-benda itu, benda-benda pusaka itu akan membantu orang yang punya untuk menghapus dosa. Benda-benda itu dipakai untuk menghapus dosa. Saudara masih
Saudara punya nggak benda-benda seperti itu di rumah saudara? Benda-benda suci, benda-benda atau benda-benda peninggalan orang tua. Memang bukan peninggalan para santo, bukan, tapi peninggalan orang tua. Saudara ada simpan? Gigi orang tua. Rambut orang tua. Ada simpan di rumah? Ada simpan? Wah, itu sangat penting, sangat penting. Sangat penting. Bahkan dalam kepercayaan yang lain bahkan mengatakan punya hal yang sama, mirip. Misalnya mereka mengatakan ada sebuah cuplikan video atau foto begitu mengatakan ini adalah rambut daripada pendiri agama kami. Ya, ada topinya, ada sepatunya, ada pedangnya, ada jubahnya. Ada semuanya, dan di gambar atau di video itu mengatakan mereka kemudian menangis, mencium-ciumnya dan sebagainya. Dan orang-orang di mana pendiri agama itu berasal, mereka di sana heran, bagaimana ya, kok rambut daripada pendirinya kok ada di sana di Indonesia? Itu bagaimana caranya bisa sampai di sana? Gitu ya. Mungkin pakai JNE dioper sebentar. Saudara, lepas daripada semua itu merupakan sebuah pergumulan bagaimana merombak daripada tembok yang begitu tebal sekali. Dan awalnya itu dari mana? Perombakan itu. Kita melihat Tuhan Yesus berdoa. Ya, Tuhan Yesus berdoa. Berdoa supaya para murid mereka hanya berfondasi kepada kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah hasrat hati, ketertarikan, cinta para murid itu kepada firman. Seluruh hidup, seluruh gerak pelayanan, seluruh apapun yang mereka kerjakan, semuanya dirasakan pada cinta kepada firman Tuhan. Ini doa Yesus bagian pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus meminta agar Bapa mempersembahkan mereka untuk pelayanan Bapa sendiri. Bapa, persembahkanlah mereka untuk pelayanan-Mu sendiri. Tuhan Yesus pernah berdoa dan berkata, seperti Engkau mengutus aku, maka sekarang utuslah mereka. Dan doa Yesus itu adalah, aku menguduskan diriku. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-19. Dikuduskan itu adalah dipisahkan untuk pelayanan. Tuhan Yesus bilang begini, ayat yang ke-19. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Saudara, saya pertama kali membaca begini, saya berkata, Yesus menguduskan diri sendiri, berarti Yesus sebenarnya dulunya belum nggak kudus dong. Yesus berusaha untuk menguduskan diri sendiri, sampai kemudian saya mengerti bahwa istilah kudus di sini bukan berarti Yesus pernah berada dalam kondisi tidak kudus. Tapi Yesus berkata demikian, Bapa, pisahkanlah mereka bagi pelayanan pekerjaan-Mu, sama seperti aku menetapkan diri untuk pelayanan pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Aku menguduskan diriku bagi mereka, aku memisahkan diriku khusus bagi mereka, dan aku ingin hal yang sama mereka lakukan. Mereka memisahkan diri khusus bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Saudara, pengurusan sini sekali lagi bukan berarti sebuah jarak atau fisik, tetapi ini merujuk pada satu tujuan dan misi khusus. Semua orang percaya itu dipanggil untuk dipisahkan dari dunia yang tidak percaya ini. Semua orang percaya dipanggil supaya aktif melayani Tuhan di dalam dunia ini. Paulus mengerti ini setelah beberapa tahun kemudian. Di dalam satu bagiannya dia berkata, keluarlah dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Di mana dicatat itu? 2 Korintus pasal yang ke-6. Saya mengajak kita untuk melihatnya. 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini.
Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan. 17. Sebab itu, keluarlah dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Keluarlah, pisahkanlah dirimu dari antara mereka. Dimulai dari mana? Firman Tuhan. Kuduskanlah mereka Bapa, pisahkanlah mereka bagimu, pisahkanlah mereka untuk pelayanan pekerjaanmu, pisahkanlah mereka. Sama seperti suku Lewi. Dari satu keluarga Harun dan anak-anaknya dikuduskan untuk menjadi pelayanan imam. Sama seperti semua perkakas dalam rumah ibadah bait Allah itu dikuduskan dan dipakai bagi Allah. Sama juga seperti Allah mengkhususkan satu hari, hari Sabat, datang dan menikmati dia. Maka demikianlah pisahkanlah mereka ya Bapa. Bapa mendengar doa Yesus dan dia memisahkan. Dia memisahkan dengan cara apa? Dia menaruh sukacita, kesenangan, kesukaan, dan kegembiraan di dalam kebenaran di dalam diri para murid. Mereka dapat melihat, aku bukan dari dunia ini. Sama seperti Yesus melihat dan berkata, sama seperti aku bukan dari dunia ini, maka demikianlah mereka juga bukan dari dunia ini. Aku memisahkan diriku khusus bagi mereka. Maka sekarang pakailah mereka, pisahkanlah mereka khusus bagimu sendiri. Saudara-saudara, itu sebab Paulus bilang pisahkanlah dirimu. Kesamaan apakah yang ada antara Allah dengan Belial? Kesamaan apakah yang ada antara orang percaya dan orang yang tidak percaya? Kesamaan apakah antara gelap dan terang? Pisahkan. Kita tidak bisa berkata, enggak apa-apalah. Kita kan boleh ada dan berjabat tangan dengan orang-orang yang tidak percaya. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Betul, di dalam sisi kemanusiaan, di dalam sisi toleransi kita bisa berjabat tangan dan bisa berhidup dan bisa berdamai dengan mereka, hidup berdampingan dengan mereka. Tapi ketika berbicara tentang iman, maka harus beda. Kamu sudah dipisahkan. You are not the same with others. Kamu adalah orang percaya, umat tebusan. Kamu bukan dari dunia. Maksudnya, kamu tidak akan mempunyai cara berpikir, berperilaku yang sama dengan dunia ini. Even pasangan mereka pun bukan dari dunia ini. Pasangan mereka pun harus yang seimbang. Bahkan Paulus berkata demikian, janganlah menjadi orang yang berpasangan dengan yang tidak seimbang antara yang percaya atau tidak percaya. Kok ribet amat sih? Masa sih gak boleh? Perhatikan, ini bukan sekedar cincai atau sekedar sudahlah, gak usah terlalu ribet-ribet. Dan Mazmur, pembacaan yang kita baca tadi, Mazmur 106 menjelaskan apa yang terjadi. Coba kita perhatikan. Mazmur 106. Mazmur itu mengatakan kalau kita mulai toleransi, menghilangkan batasan, mengatakan nggak apa-apa lah, nggak usah terlalu ribet-ribet lah. Itu bukan sekedar aku punya mau, tapi perhatikan. Mazmur 106 ayat 34. Saya akan membaca lompat-lompat dan lihat ada progresnya dan bagaimana Allah memutuskan. Ayat 34, mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa. Lanjutnya 35, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa. Selesai sampai di situ? Tidak. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Selesai? Tidak. Ayat 37, mereka mengorbankan anak laki-laki mereka. Ada ibadah, ada persembahan. Selesai? Tidak. Mereka kejam. Menumpahkan darah orang-orang tak bersalah. Lalu 39 mereka hidup di dalam kenajisan dengan apa yang mereka lakukan. Selesai? Tidak. Alkitab berkata, murka Allah menyala-nyala.
Istilah murka di situ mempunyai pengertian, mempunyai kandungan. Api murka Allah itu penuh dengan tekanan. Saudara masuk di dapur, saudara akan bisa membedakan kompor dengan yang apinya dengan tekanan dan kompor yang apinya tekanannya sangat kecil sekali. Kompor sumbu dan kompor gas. Beda sekali bukan? Kompor gas kita di rumah kalah dengan kompor gas di restoran. Lain sekali. Nah, itu sebab Mazmur berkata, pada akhirnya Allah menjadi murka. Saudara, gereja harus menarik garis batas yang jelas dengan dunia. Saudara tidak bisa melihat dan kemudian berkata, "Ndak apa-apalah." Tidak, tapi lihat kemudian tinggalkan. Bukan lihat dan adopsi. Kita berkata nggak apa-apalah. Maka apa yang dikatakan Mazmur 106 itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tidak memunahkan, kawin, lalu kemudian menyembah berhala, ada persembahan, makin kejam dan terus hidup di dalam kenajisan dan dosa. Tuhan biarkan. Dan ini yang kemudian diulangi oleh Paulus di dalam bahasanya sendiri, Roma pasal yang pertama. Allah membiarkan mereka hidup dalam dosa mereka. Saudara-saudara, gereja tidak bisa mengambil dan meminjam budaya daripada dunia. Karena ketakutan tidak bisa diterima. Tuhan Yesus bahkan berkata, kamu mau, seperti yang Tuhan bilang begini, kamu mau berjabat tangan dengan dunia? Jangan GR, dunia justru benci kamu. Kita mau jabat tangan, adopsi. Ayo kita membangun friendship. Iya betul, kita mau bersikap ramah tamah seperti itu. Kita tidak tahu bahwa pihak yang kita kepingin berbaikan itu melihat kita dengan pandangan mata penuh dengan kebencian. Alkitab bilang, dunia membenci mereka. Para murid, mereka harus mendengar realita yang Tuhan Yesus katakan. Dunia membenci kamu. Dunia membenci kamu. Dunia menolak kamu. Ya, bahkan dunia mengambil posisi untuk melawan kamu. Saudara-saudara, itu sebab orang percaya itu dikuduskan. Pisahkanlah mereka ya Tuhan. Pisahkanlah kekudusan ini adalah kekudusan yang tidak diketahui oleh dunia, tidak dimiliki oleh dunia, bahkan tidak diinginkan oleh dunia. Sebab dunia tidak akan pernah bisa berjalan bersama dengan Allah. Saudara, kekudusan ini berkata dengan Tuhan memisahkan kita. Tuhan memisahkan kita itu juga menunjukkan tentang tingkat kedewasaan daripada rohani seseorang. Seorang Kristen yang tidak dikuduskan itu bukan orang Kristen. Seorang Kristen yang tidak dikuduskan itu bukan orang Kristen. Dan orang seperti itu juga adalah bukan orang yang diutus untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Pendeta yang tidak hidup kudus, dia bukanlah pendeta yang diutus oleh Tuhan. Vikaris yang tidak hidup kudus, bukanlah vikaris yang diutus oleh Tuhan. Guru sekolah minggu yang tidak hidup kudus, bukan guru sekolah minggu yang diutus oleh Tuhan. Pengurus yang tidak hidup kudus, bukanlah pengurus yang diutus oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, pisahkanlah, buatlah mereka sukacita dan utuslah mereka. Saudara-saudara, ini hal yang pertama, permintaan Kristus. Sekarang bagian yang kedua, kita melihat doa Kristus. Doa ini adalah doa yang disampaikan di dalam tempat kudus. Tempat kudus. Tuhan Yesus seakan-akan sedang mengizinkan para murid melihat tempat kudusnya Allah
Dan menjadi semacam istimewa lagi, mereka memang pernah mendengar Yesus bercakap-cakap dengan Bapanya. Ya, tapi sekarang keistimewaannya itu adalah menjelang atau setelah Yesus bicara bahwa dia harus pergi dan menjelang dia akan ditangkap. Bagaimana percakapan pribadi daripada Allah Anak kepada Allah Bapa. Pribadi kedua kepada pribadi yang pertama. Pasal 14, 15 dan ke-16 dalam doa ini Yesus seperti mau berkata, Aku telah berbicara kepada mereka tentang Engkau. Di mana itu? 14, 15, 16. Lalu ayat yang ke-17 sekarang berubah. Aku bicara tentang Engkau kepada mereka. Lengkap. Disitulah tugas keperantaraan. Perantaraan, aku mewakili Bapa, berkata dengan semua kehendak Bapa kepada mereka. Sekarang aku bicara kepada mereka tentang dirimu Bapa, tentang dirimu. Sebuah persekutuan yang paling intim. Bagaimana para murid mendengarkan percakapan itu begitu panjang sekali antara Yesus dengan Bapanya. Aku pernah mendengar Yesus berdoa, tapi tidak sepanjang ini. Aku pernah mendengar Yesus berdoa untuk hal-hal yang lain, tapi bukan untuk seperti apa yang kami dengar ini. Dia meminta sesuatu atas nama kita, yaitu pengudusan umatnya. Yesus membawa mereka kepada Bapa dan memohonkan sesuatu kepada Bapanya. Bahwa Bapa, buatlah kebenaran-Mu itu menjadi hidup mereka. Yesus berkata, aku tidak minta kepadamu Bapa untuk Engkau mengangkat mereka dari dunia. Aku hanya minta Engkau melindungi mereka. Mengalami kehadiran daripada Allah. Mengalami kuasa Allah sendiri. Tidak bergantung kepada Kristus saja. Dulu mereka sangat melihat kuasa Allah dinyatakan melalui Kristus. Sekarang berbeda. Lindungilah mereka. Biarlah mereka mengalami itu personal dalam kehidupan mereka. Kalau orang berkata di manakah kuasa Allah, apakah engkau pernah mengalaminya? Maka mereka akan berkata, aku pernah mengalaminya. Hidupku diubah olehnya. Dan hidupku dibuat mencintai kebenarannya. Saudara-saudara, inilah permintaan khusus daripada Kristus. Dan permintaan ini dibungkus di dalam doanya. Jadi perhatikan, Yesus mengajar firman, sekarang dia membungkus firman itu di dalam doanya. Hei, orang Kristen, kita belajar firman Tuhan? Ya, tapi jangan lupa bungkuslah di dalam doamu. Minta supaya semua yang kau baca dan kau mengerti itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupanmu. Calvin berkata, Yesus di sini menunjukkan contoh kepada semua guru bahwa mereka seharusnya tidak hanya menyibukkan diri dalam menabur firman, tetapi mencampurkan doa mereka dengannya. Harus memohon bantuan Tuhan agar berkat-Nya membuat pekerjaan mereka berbuahkan hasil. Itulah sebabnya kenapa kita menemukan ada orang-orang yang katanya belajar firman Tuhan, mengerti konten firman Tuhan, boleh bilang khatam akan isi firman Tuhan, tapi hidupnya kering. Kenapa? Tuhan tidak berkenan memakainya. Dia tidak diutus untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada buah yang dihasilkan daripadanya. Saudara-saudara, pendeta, vikaris, guru sekolah minggu, pengurus, engkau adalah orang-orang yang tiap kali berkaitan dengan menyelidiki firman Tuhan. Bungkus itu dalam doamu. Bungkus itu. Ini adalah implikasi pemberitaan firman Tuhan yang dibungkus di dalam doa. Apa itu? Pemisahan. Tidak ada orang yang baca firman Tuhan dan Roh Kudus memberkatinya yang tidak sampai kepada pengertian, aku dipisahkan untuk Tuhan. Aku dipisahkan bagi Tuhan. Aku dipisahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan aku menyukainya.
Ada orang yang berkata, aku belajar firman Tuhan, dan kemudian menghapus semua garis perbedaan itu. Ini berarti Tuhan tidak memberkatinya. Tidak ada pengertian seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Gereja Tuhan adalah gereja yang mengajar firman, tapi gereja Tuhan adalah gereja yang berdoa. Doa dan firman digabungkan menjadi satu, dan itulah pemisahan. Tidak mungkin firman dan doa tidak mengakibatkan pemisahan. Pemisahan itu adalah satu hal yang harus jelas sekali. Pemisahan itu adalah, atau pengudusan itu adalah bukan sekadar moralitas dan kesopanan. Ini hal yang pertama. Bukan sekadar moralitas dan kesopanan, melainkan sebuah pembebasan daripada semua hal yang bersifat kedagingan yang membawa kepada kematian. Tuhan akan membuat selera kita, hasrat kita itu makin lama makin menurun terhadap semua kedagingan, semua yang berdosa. Makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin lama makin menurun. Paulus berkata, pisahkanlah, tinggalkanlah. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka engkau akan menemukan ada perlawanan di dalam jiwamu terhadap semua yang berdosa. Karena itu adalah keinginan roh yang hidup dalam kehidupanmu. Itu sebabnya doa kita adalah, Tuhan jadikan aku orang-orang yang rohani, yang menikmati semua hal yang rohani dan bersuka cita di dalamnya. Dulu aku jijik, dulu aku jengah, aku tidak nyaman, tapi sekarang berbeda. Aku suka tinggal dan menikmati engkau di dalam rumahmu. Ini yang Daud pernah katakan, bukan? Aku putuskan untuk tinggal dan menikmati Tuhan selama-lamanya di dalam rumahmu. Saudara, inilah yang namanya menjadi seperti Kristus. Ya, pengudusan bukan sekedar berkaitan dengan moral dan kesopanan, tapi juga pengudusan itu lebih tinggi daripada sekedar bersih, keadaan bersih. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara bisa bayangkan, hidup keagamaan mereka, orang Farisi dan ahli Taurat itu dilihat sebagai high level standard of life. Semua orang ingin mempunyai kehidupan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau hidupmu tidak lebih tinggi dari mereka, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan sekadar sebuah kondisi bersih. Orang-orang Farisi mungkin akan menunjukkan hal tersebut. Ya, mereka terlihat sebagai orang yang bersih dalam keberagaman. Tuhan Yesus bilang tidak. Kenapa demikian? Karena hal pengudusan bukan karya daripada manusia. Itu adalah karya daripada tangan, daripada Bapa sendiri. Itu sebab kenapa Tuhan Yesus bilang, Bapa kuduskanlah mereka. Yesus menguduskan mereka dalam kematian di kayu salib. Ya, sebelum Yesus menguduskan mereka, Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam firman. Hanya Bapa yang bisa mengerjakan kebenaran firman tersebut. Ini akan menjadi sebuah inner behavior, sebuah pola hidup yang muncul seperti sesuatu hal yang natural. Karena memang itulah kamu dipanggil kepada blueprint penciptaan. Kamu menikmati firman ada sebagai bagian daripada kehidupan kamu. Saudara, sama seperti ketika seseorang ketika pertama kali dia belajar main gitar, itu leher gitar, dia akan mencoba melihat nada C itu tangannya gimana ya, nada G itu tangannya gimana, nada F itu seperti apa. Dia akan coba lihat seperti ini, lalu kemudian dia mulai memainkannya, tapi sambil memperhatikan, mencoba untuk meletakkan tangan di tempat yang tepat. Tapi kalau orang sudah mengetahuinya, dia sambil merem pun bisa memainkannya. Kenapa? That's my life. Aku menjiwai hidupku. Aku menjiwai permainan tersebut. Aku menjiwainya dan tepat sekali. Dan kalau misalnya sebuah gitar, kita akan melihat ada frets. Frets itu ada besi-besi di leher. Dan bagaimana cara kita memencet senar itu juga penting. Sedikit jauh dari frets, sumbang. Tepat di atas frets atau besinya itu juga tidak mengeluarkan suara yang tepat. Apalagi sudah pindah frets, itu nadanya pasti lain. Itu sebab
Guru musik akan mengajarkan ini frets, maka pencetlah sedikit dekat besi itu. Itu suara yang paling bagus. Ya kita akan belajar. Oke. Tapi kalau sudah menguasainya, kita bisa dan kita bisa taruh di tempat yang tepat lagi. Kalau gitar mungkin masih bisa dibantu oleh frets. Bagaimana dengan violin? Nggak ada frets bukan? Bagaimana dengan cello? Nggak ada. Jadi bagaimana? Kamu tahu di mana jarimu diletakkan. Itu nada paling bagus. Itu hidupmu. Saya kalau lihat orang main violin, saya lihat-lihat, kok tahu ya tempatnya di situ? Kok tahu ya? Dan tepat lagi. Suaranya bagus lagi. Kok tahu ya? Karena sudah biasa. Karena sudah jadi hidup. Ini menjadi jiwanya dia. Kalau saya bandingkan lagi dengan contoh yang lain, kalau orang naik mobil, belajar mobil pakai kopling, dulu perpindahan kopling lihat, dan kadang-kadang kasar, tiba-tiba diangkat, copot kopling, keras sekali, aduh bisa rusak tuh mobil. Tapi kalau orang yang lembut, dia akan pindahinnya dengan dorongnya. Tangannya itu seperti menari di kopling. Betul apa benar? Oh, ini hanya dimengerti oleh para sopir. Dia akan sorong sedikit, pindah sedikit. Itu kopling sudah pindah. Nggak usah. Copot itu tongkat. Nah, inner beauty, inner behavior, inner life. Itu doa Yesus. Yang ketiga, pengudusan itu adalah menikmati kebenaran iman. Menikmati kebenaran iman. Para murid sebelumnya ketika mendengarkan Yesus bicara dia akan tinggal, Yesus langsung menangkap kegelisahan dalam jiwa mereka. Itu sebab pasal 14 ayat 1 Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Lalu kemudian pasal 16 ayat 1 Yesus bilang, jangan menjadi kecewa dan menolak aku. Ini kalimat-kalimat eksklusif Yesus kepada para murid. Yesus tahu mereka mungkin gelisah. Yesus tahu mereka mungkin akan kecewa. Yesus tahu mungkin mereka memikirkan untuk, ya sudahlah, kembalilah, tolaklah, menolak. Padahal itu dalam konteks mereka sedang mendengarkan ajaran-ajaran penting daripada Kristus. Menjelang kematian, Kristus sangat intensif mengajarkan kebenaran. Tapi bersamaan dengan itu juga, gelombang penolakan terhadap Kristus juga makin hebat sekali. Dan itu sebab Yesus berdoa, kuduskanlah mereka. Untuk apa? Biarlah mereka menikmati kebenaran iman mereka. Mereka menikmatinya di dalam kepastian dan keberanian. Semua orang takut, semua orang gelisah, semua orang ragu, khawatir akan hidup keselamatannya. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan, bahasa pemazmur adalah seperti seorang anak yang tidur lelap, tidur di samping ibunya setelah disapih, tidur tenang di sana. Kenapa demikian? Karena mereka menikmati kebenaran imannya. Mereka mendengarkan Yesus berkata, dunia akan membenci mereka, dunia akan mungkin mengejar mereka, dunia akan menghukum mereka. Ya, betul. Tapi doa Yesus seperti, Tuhan, Bapa di sorga, bolehkah aku meminta kepadamu, biarlah mereka menikmati kebenaran-Mu. Menikmati kebenaran-Mu, mereka menjadi tenang, tidak gelisah, mereka menjadi senang dan tetap dalam sebuah kepastian. Aku akan tetap percaya kepada Kristus. Maka kebenaran iman itu seperti sebuah tonggak, seperti paku bumi yang menancap untuk membangun sebuah bangunan di atasnya. Kita akan menemukan para insinyur untuk berusaha untuk menghitung berapa kekuatan daripada paku bumi itu. Berapa bangunan yang akan dibangun di atas, berapa kekuatan yang harus ditancapkan di bawah. Dia harus membangun fondasi itu dengan struktur beton yang besar seperti apa. Hal ini
tidak terjadi. Terus di Kupang, dalam suatu pelayanan di Kupang, saya jalan-jalan melihat lewat jalan yang naik turun tersebut, dan saya baru menyadari kota itu dibangun di atas batu karang. Kupang itu lebih biblical daripada Jakarta. Dibangun di atas batu karang. Mengingat Alkitab berkata, jika orang mendengar firman dan tidak melakukannya, ia seperti bangunan yang tidak mempunyai kuat fondasi. Bangunan-bangunan di Kupang itu nggak perlu pikir fondasinya apa. Fondasi yang Tuhan sudah sediakan, batu karang besar-besar. Cuma tinggal bolongin, masukin paku bumi, maka kuat itu. Jadi kalau misalnya ada badai atau ada gelombang, orang-orang Kupang mungkin bukan berlari menjauh dari pantai, tapi berlari mendekati pantai dan mentertawakan gelombang itu. Saudara-saudara, kita mungkin akan menjadi orang-orang yang akan badai akan ada, gelombang akan datang, kita akan berdiri dan tertawa karenanya. Kenapa demikian? Kita menikmati kebenaran iman itu dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan berkata, Tuhan menciptakan kita untuk menikmati kekudusannya. Engkau dipisahkan hanya baginya, dan ia menyediakan semua keperluan kita. Kita dipanggil bukan saja untuk mengerti, kita dipanggil untuk menikmati Dia. Dunia memang mengerikan, pasti. Dunia memang menakutkan, apalagi. Kita banyak mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu diucapkan dari mimbar gereja ini. Itu benar, tapi jangan kebenaran tentang dunia yang makin menakutkan dan dunia makin meresahkan ini mengalahi akan doa daripada Kristus. Doa Kristus adalah, Bapa, lindungilah mereka. Bapa, peliharalah mereka. Saudara mau percaya yang mana? Lebih percaya yang mana? Lebih percaya dan memberikan tempat kepada berita tentang dunia yang makin menakutkan itu, atau engkau lebih percaya kepada kalimat doa Kristus, perlindungan dan pemeliharaan Allah? Engkau merasa lebih cukup yang mana? Dan hari ini, khotbah hari ini saya akan tutup. Marilah kita berdoa bersama kepada Bapa di sorga, supaya kita dikuduskan dalam kebenaran firman, dan kita menikmatinya, dan kita bersukacita di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Victor akan menutup kita dalam doa. Bapak di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun Engkau telah ada di surga, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus bersyafaat bagi kami. Engkau terus mendoakan kami, dan Roh Kudus-Mu terus menyertai kami. Firman-Mu terus ada menguduskan kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah Tuhan, Engkau yang layak memiliki kami, Engkau yang terus menguduskan kami. Biarlah Tuhan yang Engkau menjaga kami untuk kami berbeda dengan dunia ini, supaya hidup kami semakin hari semakin kudus, semakin serupa dengan Engkau. Dan Tuhan, pakailah hidup kami untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, kuduskan kami. Engkau yang layak menerima kami, Engkau yang layak memakai kami, karena Engkau yang telah membeli kami, menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan senantiasa kami pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.